Hey, halo everybody, ketemu lagi bareng Bayu di podcast Australian GP part kedua. Ini bakal panjang, jadi ya pertahankanlah telinga kalian. Dan gue gak tahu kenapa HP gue tiba-tiba pecah lagi. But anyway, gue mau ucapin selamat untuk Aldi Satya Mahendra setelah dia berhasil menjadi pembalap Indonesia pertama yang jurdun di SSP 300 World SBK kemarin di Jerez. Selamat ya, semoga makin sukses dan semoga bisa dipertahankan jurdunnya tahun depan. Karena seperti kata Peko banyak ya, merebut itu lebih gampang daripada mempertahankan. But let's see, mudah-mudahan tahun depan bisa dipertahankan. So, kita bahas dulu gosip-gosip di sekitarnya MotoGP. Gosip pertama adalah perkara soal Honda. Itu gosipnya akan membangun departemen balap di Italia. Ini mengikuti caranya Yamaha yang memang sudah ada di Katolika, Italia. Itu sudah lama, dari zamannya Bebe Vale mereka sudah ada di sana. Sedangkan untuk Honda baru kali ini berencana untuk membuka departemen balap di Eropa. Jadi katanya mereka itu akan membuka departemen balapnya di sebelah utara Milan dan sedang dalam proses perekrutan. Jadi Papi Albesiano yang akan menangani departemen ini. Jadi sangat sedikit kemungkinan insinyur-insinyur Jepang akan terlibat. Mungkin ini adalah nilai plus juga karena artinya Papi Albesiano akan lebih banyak berinteraksi dengan orang-orang Eropa yang filosofi dan cara kerjanya memang jauh berbeda daripada para insinyur Jepang. Jadi, let's see lah apakah ini akan berhasil tahun depan, karena menurut gua tahun depan ini adalah perkara bayar-membayar santan instan antara Malin Kundang dengan mantan ibunya yang dulu. Kenapa gua bilang mantan ibunya? Karena Honda lah yang melahirkan dia sebenarnya. Sorry to say ABR. So, di hari Minggu kemarin juga David Alonso resmi menyamai rekornya seorang Valentino Rossi dengan 11 kemenangan selama satu musim. Dia perlu satu lagi kemenangan untuk resmi melewati seorang GOAT-nya Moto3. Jadi Bebe Vale berhasil mempertahankan rekor 11 kemenangan dalam satu musim itu selama 30 tahun. Kemenangan itu dia peroleh di Sentul. Nah, ngomongin soal Sentul nanti kita bahas lagi ya. Intinya adalah satu kemenangan lagi David Alonso akan melebihi rekornya seorang Valentino Rossi di kelas 125cc. Jadi untuk selebrasinya kemarin itu David Alonso meniru selebrasinya Bebe Vale di Sentul yang pakai perban. Jadi dia bilang ini khusus untuk Valentino Rossi karena dia yang membuat MotoGP berada di level ini dan ini adalah tanda terima kasih saya. Ini untuk dia. Jadi ngomongin soal Sentul, kita bahaslah lagi Aldi Satya Mahendra. Karena ini adalah rider Akamsi yang menurut gue, kita punya banyak rider Akamsi di kelas-kelas WSBK meskipun bukan di kelas superbike-nya. Sempat ngebahas ini di akun X gue bilang akan lebih baik kalau WSBK kembali ke Indonesia, tetapi jangan di Mandalika. Sentul aja lah, Sentul aja. Kan WSBK itu nggak perlu sirkuit yang gede-gede amat. Lihat aja Cremona, lihat aja Estoril, itu adalah sirkuit yang sama sekali nggak memenuhi syarat untuk MotoGP, tetapi bisa gelar WSBK. Jadi kalau menurut gua, kalau memang Sentul kurang memenuhi syarat, renovasi aja sedikit, nggak apa-apa. Karena menurut gua, bahkan halayak MotoGP sebenarnya lebih setuju kalau kita balik lagi ke Sentul. Cuman masalahnya adalah standarnya MotoGP sekarang sudah tinggi sekali untuk punya sirkuit kelasnya MotoGP. Jadi kalau WSBK yang balik ke sana menurut gue itu akan sangat bagus. Kenapa? Karena kita bisa ngumpul di Sentul dan itu nggak perlu makan banyak biaya. Tiketnya WSBK juga sebenarnya nggak mahal-mahal amat dan royaltinya juga nggak gede-gede amat. Jadi kalau menurut gue, Om Tinton, maaf Om, bisa nggak kira-kira lobby Om, biar kita bisa gelar WSBK lagi. Entah nanti sawarannya gimana dengan royaltinya atau renovasinya, apakah bisa kontakkan dengan Ikatan Motor Indonesia, IMI, biar bisa sawaran. Kan setahu gue itu ada kasnya tuh untuk para dealer-dealernya IMI itu, untuk bisa menjadi dana awal royalti host menggelar WSBK. Kalau menurut gue,
Jadi kalau Mandalika ya memang agak sulit untuk mencari untung di sana karena itu sudah jauh banget, penontonnya yang kurang, karena itu memang kurang menarik. Kalau menurut gua ya wajar, tetapi tiketnya juga mahal banget. Nah kalau itu di Sentul ya pakai tiket standar aja, kita kan pada ngumpul-ngumpul juga di situ, dan itu sorry tuh saya kalau menurut gua paling hemat perjalanannya. Lu bisa motoran aja ke sana, kita ngumpul-ngumpul ya bore. Entah nanti bikin weekend bareng kek. Menurut gua itu seru banget sih yang komunitas pabrikan ini, yang komunitas pabrikan itu, karena ini kan street bike. Jadi semuanya boleh ngumpul. Entah nanti bikin acara apa kek, lomba apa kek, yang penting jangan pakai tawuran ya. Mau bikin drag race kayak apa kayak, kalau menurut gue itu seru banget, bakal seru banget kalau dibikin jamborenya ya sekitar 1 minggu lah. 3 hari pertama itu adalah acaranya kita para pencinta motor, dan 3 hari setelahnya itu baru murni gelarannya WSBK. Kalau menurut gue itu seru banget, tapi ya itu tergantung lah Om Tinton dan IMI dan pemerintah daerah itu memang perlu komunikasi, karena menurut gue memang perlu renovasi sedikit biar memenuhi syarat untuk menggelar WSBK, dan kita bisa lihat rider akamsi kita di sana. Nah, ngomongin soal royalty host, kita bahaslah kasusnya Liberty Media. Liberty Media gosipnya mendapatkan penentangan untuk menyelesaikan pembeliannya atas Dorna MotoGP dari Komisi Eropa. Kenapa? Karena kalau kalian mundur-mundur di podcast kapan ya, itu kan udah gue bilang bahwa Liberty Media itu sedang diinvestigasi oleh FBI gara-gara kasus penolakan timnya Antonelli, kalau nggak salah. Antonelli apa Locatelli, gue lupa. Yang ditolak untuk bergabung ke F1 itu di saat-saat terakhir. Jadi udah semua mereka lakukan, sisa Liberty Media memberikan persetujuan, ternyata ditolak sama Liberty Media. Jadi ada kesan bukan cuma monopoli sih, ada kong kali kong dan konspirasinya di dalam, dan itu membuat Komisi Eropa itu agak meragukan apakah ini akan dibawa ke MotoGP, dan kalau itu dibawa ke MotoGP, BMW akan jadi korban. Pabrikan manapun yang baru itu akan jadi korban, dan tim satelit yang baru akan jadi korban. Itu sudah terendus ketika Carlos Ezpeleta bilang kalau BMW mau masuk, dia harus beli tim yang ada di MotoGP. Meskipun sebenarnya tersedia slot untuk tim pabrikan, karena itu menjadi alasan ketika Carlos Ezpeleta menolak KTM untuk membuat tim baru agar bisa punya seat untuk Pedro Acosta tahun lalu. Ujung-ujungnya tahun ini Carlos Ezpeleta bilang no, kita nggak akan tambah tim, dan kalau BMW mau masuk mereka harus beli tim yang ada di MotoGP. Nah itu kan sudah tanda-tanda tuh gejalanya ke sana, karena ini yang dipakai oleh LM di F1. Jadi Komisi Eropa itu mulai agak kurang setuju soal pembelian ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kasus terbarunya adalah ternyata Liberty Media sudah membeli Formula E. Formula E yang digelar di Jakarta kemarin terus udah 2 kali nggak digelar lagi. Itu ternyata sudah dibeli oleh Liberty Media, meskipun secara langsung bukan oleh Liberty Media tetapi melalui anak perusahaannya. Jadi secara otomatis Formula E, Formula One, MotoGP itu kan dibeli dengan semua lisensi di bawahnya, WSBK, World SSP, dan semua turunan-turunannya itu dibeli langsung oleh Liberty Media dalam paketnya Dorna itu. Jadi menurutnya Komisi Eropa ini sepertinya kalau jadi ini pembelian, otomatis Liberty Media semuanya dia kuasai. Entah itu Formula E, Formula One, kan Moto E itu ada di bawah lisensinya Dorna. Nah kan dia belinya Dorna, bukan belinya MotoGP sendiri, WSBK sendiri, Moto E sendiri, bukan. Jadi itu yang membuat Komisi Eropa itu masih belum kasih lampu hijau untuk Liberty Media. Karena ada kemungkinan mereka itu menguasai semua balapan, dan ini sangat kental politiknya. Contohnya kan udah terjadi ketika Marc Marquez bergabung di Ducati, Audi turun tangan. Kenapa? Karena Audi punya kepentingan dengan Liberty Media di F1. Jadi ini nyambungnya ke mana-mana. Ditambah lagi F1 punya kasus terbaru kemarin di hari Minggu. Jadi ketika mereka menggelar balapan F1 di sirkuit kota Austin, itu ada sekitar 200 penonton itu yang memanjat pagar ketika mobil itu masih ada di track untuk menyelesaikan lap mereka setelah finish. Itu membuat sirkuit kota dikenai denda sekitar 500.000 euro, setengah juta euro. 150.000-nya harus dibayar langsung dan digunakan untuk dana keselamatan apa gimana. 350.000-nya itu ditunda sebagai deposit
bila selama 2 tahun ke depan masih terjadi lagi. Dan kondisi terulangnya itu bukan cuma untuk F1, tetapi untuk semua event-event yang ada di bawahnya FIA yang akan digelar di kota. Jadi kalau masih ada penonton yang lompat pagar atau memanjat pagar ketika kendaraan itu masih ada di sana, itu akan diberlakukan dendanya yang 350.000 euro itu. Jadi deposit kan pertama. Kurang lebihnya sih seperti itu. Jadi nampaknya Liberty Media ini melakukan segala cara untuk bisa menghadirkan penonton di sirkuit. Sayangnya itu tampaknya kebablasan di F1. Jadi ya begitulah. Kita lihat aja nanti apakah ini bisa selesai dengan baik di akhir tahun 2024 setelah LM memang nampaknya sangat berniat untuk membeli Dorna karena mereka sudah menjual opsi saham mereka untuk menyelesaikan pembayaran yang tersisa untuk Dorna. So, kita mulailah dari KTM, Brad Binder. Brad Binder bilang, saya sudah melakukan yang terbaik dari start sampai finish. Jadi di pagi hari kami itu sempat memasang aero yang berbeda untuk balapan karena kami ingin mencoba untuk bisa menambah kecepatan. Ya, memang pada dasarnya saya berhasil bertahan dengan pembalap lain ketika pembalap lain masih belum dapat nih gripnya. Kan mereka dapatnya KW2 jadi masih belum bekerja sepenuhnya itu ban. Jadi saya berhasil bertahan bersama para pembalap lain untuk sementara waktu. Tapi ketika mereka mulai menambah kecepatan, ya kami sudah tidak bisa mengimbangi. Jadi kami belajar banyak untuk akhir pekan ini dan kami memang pada dasarnya mengambil satu langkah kecil untuk maju. Sayangnya itu belum cukup karena kami perlu lebih banyak lagi untuk bisa lebih dekat lagi dengan para pesaing kami. Kita pindahlah ke Papa Pip, rider Akamsi. Ini kayaknya dia dapat ori sih ini karena kan dia rider Akamsi sebiji-bijinya. Sayangnya apes-apesnya ada aja. Jadi di kualifikasi kemarin dia itu apes gara-gara nabrak kelinci, Kak. Jadi itu kelinci, sekelinci-kelincinya itu dibawa sampai ke pedok karena nyangkut. Nah di sprint race nyangkut lagi, ada burung camar. Nah itu nyangkut di firingnya dia, di antara firing dengan tuas koplingnya. Dan itu bikin dia crash karena sulit untuk mengendalikan motor dalam kondisi seperti itu. Jadi pecah itu firing depannya karena burung camarnya nyangkut di situ. Dan dia bawa pulang itu motor masih ada sisa bulu-bulu burung camarnya di situ. Untungnya balapan hari Minggu karena dia pakai ori, dia lumayan seneng. Sayangnya di awal balapan, nah ini nih ribut sama emak Alex, saling salah-salahan. Jadi ketika start di tikungan pertama, Alex Marquez itu berbelok ke arah saya. Dan karena itu akhirnya kami berdua melebar dan berakhir di posisi paling akhir. Ya pada akhirnya memang saya cukup bagus karena saya bisa menyalip. Tetapi di 3 lap terakhir ban saya udah habis, ya wajar karena dia kan dari belakang banget. 3 lap tersisa ban saya sudah habis dan saya mulai harus mengandalkan ban belakang untuk bisa menikung, membelokkan motor. Tetapi overall saya senang dengan kecepatannya lumayan dan saya bisa bertarung dengan para pembalap lain. Tetapi ya akan menyenangkan kalau misalnya start saya bisa lebih baik. Jadi ini salah-salahan dengan Mak Alex. Mak Alex lain lagi, dia nuduhnya Papa Pip nuduhnya Mak Alex. Sementara yang jadi korban Papa Kembar. Gara-gara dia ikut kesenggol Papa Pip, wingletnya hilang dan dia juga kececer di bagian belakang. Nah ujung-ujungnya ya tetap juga dia akhirnya harus geol-geol karena dia punya grip kan jadinya nol karena setengah mati. Dengan kondisi berangin, wingletnya hilang sebelah, ya dada babai. Ya begitulah, 3 orang ini saling salah-salahan. Yang senang Marc Marquez karena 3 orang ini saling benturan, tercecer ke belakang. Marc Marquez jadinya terbuka jalannya untuk maju ke depan dalam 1 lap. Jadi dia kececer ke belakang gara-gara dia punya tear off. Dan karena 3 rider di depannya ini senggolan kiri kanan dan tercecer melebar ke belakang, nah dia akhirnya mulus jalannya di tikungan pertama untuk masuk. Kurang lebihnya sih seperti itu. So kita pindahlah ke gas-gas. Acosta akhirnya harus menyerah. Unfit to race gara-gara dia crash di sprint race dan crashnya itu lumayan jelek. Jadi dia bilang ini adalah balapan yang paling dingin yang pernah saya rasakan. Balapan yang lebih dingin dari ini itu adalah tahun lalu ketika kita balapan di hari Minggu. Jadi di sprint race itu dia merasa kedinginan banget. Sebenarnya nggak ada yang patah tapi bahu saya sakit, memar, dan pada akhirnya pagi-pagi dia dinyatakan unfit to race. Augusto Fernandez memang crash, sempat dinyatakan unfit ketika hari Sabtu sore, tetapi ketika balapan di hari Minggu ternyata dia dapat fit to race.
sama seperti Lorenzo Savadori sempat unfit to ride ketika di hari Sabtu gara-gara dia kena sparkboardnya Markobes kalau nggak salah. Pokoknya ada rider di depan dia yang nginjak itu sparkboard dan itu sparkboard terbangnya ke arah dia, ke tangannya dia, dan itu bikin tangan dia mati rasa. Jadi sempat dapat unfit to race. Ketika di hari Minggu pagi dia dapat fit to race. Jadi dia masih balapan tapi dia balik lagi ke pit. Gua nggak perhatikan apakah dia crash atau dia memang balik ke pit. Tapi yang jelas Augusto Fernandez bisa balapan dan dia bilang ini sebenarnya balapan yang sulit menurut saya, meskipun ekspektasi saya sebenarnya cukup bagus karena kondisinya lebih cerah, lebih hangat, sayangnya lebih berangin sehingga bagi saya sulit untuk mempertahankan kecepatan saya selama balapan. Jadi ini yang akan kami analisa ada apa supaya kami di balapan berikutnya bisa memperbaiki diri. So kita pindahlah ke Ducati. Markobes paling duluan karena dia crash, satu-satunya Ducati yang crash dan finish paling belakang karena dia rejoin. Jadi dia bilang ya sebenarnya badan saya memang masih sakit karena kemarin saya crash. Tapi itu bukan alasan kenapa saya crash. Saya crash karena kesalahan saya sendiri. Jadi dia crash, lalu dia rejoin, tapi ya finishnya paling terakhir. Dan dia akhirnya bicara soal apa yang terjadi dengan Papa Nina dan dia ketika di klinik. Jadi dia bilang saya terus terang kecewa sama Viñales. Kenapa? Karena ketika kami ketemu di klinik saat pemeriksaan setelah crash, dia itu ngomong sama saya baik-baik. Jadi saya menjelaskan apa yang saya katakan kepada kalian sekarang, para jurno, itu yang saya katakan kepada dia di klinik. Bahwa saya mencoba mengerem tetapi dia karena mengerem lebih awal dan 2 kali mengerem, itu adalah tempat saya ngerem sebenarnya. Tapi karena dia masih di situ, saya kesedot. Jadi bukan karena saya late braking, tetapi karena dia ada di tempat saya ngerem. Dan waktu itu dia bilang, oke, nggak masalah, yang penting kita baik-baik aja. Waktu itu di klinik dia bilang begitu, tetapi ketika sampai di jurnal dia ngomong, saya ingin penalti yang berat untuk Markobes, saya rasa dia tidak pernah mengerem, saya nggak menyesal kasih gestur seperti itu karena dia habis nabrak saya di kecepatan 300 km per jam dan nggak mungkin saya datang nyium dia. Jadi saya cukup menyesalkan hal itu. Karena menurut saya, oke, memang saya dipenalti, tapi itu bukan cuma salah saya. Dan menurut gue, sorry itu saya, menurut gue memang Markobes tetap salah. Soal apakah dia mau minta maaf atau enggak, masih ingat ketika Papa Nina ribut sama Pecco di Lemang? Itu kan ceritanya Papa Nina melebar dan Pecco keluar dari tikungan lebih dalam dan dia karena mau masuk di tikungan berikutnya dia ngambil dari luar dan ternyata ada Papa Nina dari belakang. Karena udah nggak ada space dia nyeruduk kakinya Pecco. Masih ingat? Dan gara-gara itu Pecco kan sempat retak tulang pergelangan kaki dan alih-alih nanyain Pecco apa kabar dia malah Noel Pecco. Itu gestur yang terulang lagi dan menurut beberapa orang itu temperamennya Papa Nina, tapi kalau menurut gua untuk kasusnya Markobes ya itu wajar. Karena posisinya Markobes yang salah. Kalau di kasusnya dengan Pecco kemarin itu dia yang salah karena Pecco sudah duluan di depan dan Papa Nina sempat melebar untuk menyalip dari luar. Cuman kan karena Pecco dari dalam dia duluan masuk ke tikungan dan dia mau ke tikungan berikutnya itu ambilnya dari luar. Nah, pasca Papa Nina muncul dari belakang. Jadi disambar lah itu kakinya dia. Kurang lebihnya sih kayak gitu. Nah, kita pindahlah ke Di Gia. Di Gia kemarin akhirnya mengumumkan bahwa dia akan menjalani operasi setelah seri Buriram Thailand. Jadi setelah seri Motegi itu dia sempat bilang saya nggak mau operasi karena saya nggak mau mengakhiri musim 2024 terlalu awal. Jadi dia pengennya bisa operasi di musim dingin setelah musim berakhir. Sayangnya setelah dipikir-pikir kayaknya ini masa penyembuhan ini nggak bisa diperkirakan. Jadi menurut mereka lebih baik dia menjalani operasi sekarang supaya bisa memaksimalkan waktu sebanyak mungkin untuk penyembuhan supaya nanti ketika di tes Sepang itu dia sudah full 100%. Jadi nggak perlu bilang adaptasi lah, apalah, inilah, itulah. Kurang lebihnya kayak gitu. Karena dia hanya akan melewatkan tes Valencia. Dan di tes Valencia kan Desmo GP25 belum nongol. Kan udah gue bilang, Ducati itu baru nongolin Desmo GP25 itu di tes Sepang. Jadi hampir bisa dibilang nggak ada gunanya dia ikut tes Valencia. Itulah kenapa dia bilang ya udahlah gue ikhlasin aja musim ini. Dan akhirnya dia mengumumkan bahwa dia akan menjalani operasi setelah seri Thailand, Buriram. Soal siapa yang akan menggantikan dia, Uchiho kemarin bilang ada 3 kandidat, Pirro, Iannone, Bulega. Dan menurutnya Uchiho, itu tergantung Ducati, mau kasih siapa dan tentu saja persetujuan dari Bebe Vale, karena kan dia yang punya tim, Kak. Jadi Bulega kabarnya itu sempat ditanya soal itu kan sebelum seri Jerez kan dia diwawancara. Ini si Di Gia nih akan absen, kira-kira lu mau nggak nyoba MotoGP?
Bu Lega kan nggak pernah ngetes motor MotoGP, Kak. Jadi Bu Lega bilang, ya sebenarnya itu adalah opsi menarik dan saya sebenarnya pengen banget. Cuman saya pada dasarnya tidak mau untuk langsung naik di atas Desmo GP kalau saya belum pernah ngetes. Saya pengen bisa ngetes dulu ini motor, gimana caranya saya bisa cepat dengan motor itu, baru saya balapan dengan motor itu. Karena kalau buta-buta saya naik itu motor, saya nggak tahu apa yang terjadi karena saya nggak pernah naik ini motor sebelumnya. Beda dengan Albao yang memang adalah mantan rider MotoGP, beda dengan Iannone yang memang adalah mantan rider MotoGP. Terutama karena keduanya kan orang Ducati, jadi ngerti lah kurang lebihnya motor Ducati itu gimana ketika dulu mereka masih balapan. Kalau Bu Lega kan sama sekali nggak ada pengalaman soal motor MotoGP, udah dia bukan lagi anak akademi, jadi dia memang buta-buta. Jadi Bu Lega bilang, saya nggak mau buta-buta langsung naik itu motor, saya pengen tes dulu. Nah sementara Iannone ya dia mau juga, cuman dia bilang untuk saat ini saya masih mikirin klasemen dulu, nanti setelah musim berakhir baru kita pikirin apakah saya pengen atau enggak dan apakah Ducati ngasih izin atau enggak. Intinya sih seperti itu. Nah Piro seperti biasa standby karena dia adalah test rider. Jadi kita lihatlah nanti apakah Iannone duluan dapat jatah di Sepang, Bu Lega di Valencia setelah ada tes dengan entah tes private di mana gitu kan. Bisa, kalau enggak dua-duanya ya Piro. Karena Bu Lega sendiri bilang, saya nggak mau buta-buta karena saya nggak pernah naik ini motor, saya nggak tahu gimana caranya make. Bukan berarti saya didiskualifikasi dari balapan karena nggak memenuhi syarat kecepatan, karena nanti takutnya bikin malu Ducati. Padahal posisinya dia sekarang adalah di P2 klasemennya WSBK, kandidat Jurdun. Jadi ya wajar juga, masuk di akal kalau menurut gue argumentasi dia. Nah baliklah kita ke Di Gia. Nampaknya dia setelah sempat crash di kualifikasi, gue sempat mikir aduh bahunya bagaimana kabar. Ternyata dia dapat KW1. Jadi dia bilang, saya pikir ini adalah balapan terbaik saya sepanjang musim ini. Kenapa? Karena dia tercecer di belakang dan dia berhasil finish di P4, saudara-saudara. Dia bahkan hampir ngejar Pecco sebenarnya. Saking KW1-nya itu ban. Jadi dia bilang, saya pikir ini adalah balapan terbaik saya untuk musim ini. Karena kami bisa melaju sangat cepat dan hanya meleset podium. Memang ketika di awal balapan itu saya sempat melakukan kesalahan kecil dengan mapping, saya mengacaukannya. Tetapi pada akhirnya saya bisa menyalip-menyalip, saya bisa lebih cepat, saya bisa battle, dan saya bisa mempertahankan manajemen ban, sehingga saya bahkan bisa lebih cepat lagi di akhir balapan. Sayangnya ya, memang yang meleset itu cuman podium, yang adalah target saya untuk musim 2024 bersama tim. Tapi kalau dilihat secara overall, kalau misalnya saya tidak mengacaukannya atau saya bisa lebih bagus di kualifikasi tanpa crash, yang mana itu menurut saya yang harus disalahkan, mungkin hasilnya akan berbeda. Jadi bagi saya ini adalah akhir pekan yang luar biasa karena secara keseluruhan kami bisa memanfaatkan paket teknis yang disediakan bagi kami secara maksimal. Kelihatanlah KW1-nya. Jadi akhirnya ketemu siapa yang pakai KW1 dengan semua orang memakai ban yang sama, kelihatan. Siapa yang pakai KW1, pakai apes, pakai KW2 kelihatan. Yang pakai KW1 akhirnya ketemu bahwa itu adalah Papanina, Di Gia, Sichulas Marc Marquez dan Jorge Martin. Itu kelihatan. Yang lainnya itu kesulitan. Tapi kan Bayu Papa Pi pakai ori untuk tahun ini somehow nggak lebih baik dari KW1. Gua nggak tahu kenapa. Itulah kenapa ketika di pertengahan musim kan gua udah bilang orinya si Culas itu dicabut karena dianggap tidak membantu untuk mencapai skenario hure-hure. Nah sementara Papa Pip itu dapat ori sebagai rider Akamsi, ya lumayan lah dia tercecernya 3 lap terakhir baru habis bannya. Nah kita pindahlah ke Grace ini. Nah ini nih menarik nih, Ma Alex karena dia harus bayar penalti gara-gara nebeng ke motornya Papa Yohan di Motegi. Jadi dia harus bayar long lap penalti di balapan Phillip Island. Tetapi yang menarik adalah dia merasa berjasa atas kemenangannya kakaknya. Jadi dia bilang, start saya itu sebenarnya bagus sampai di tikungan pertama ada tuh rider lain yang nyenggol saya. Dia nggak mau bilang Papa Pip. Saking, you know lah ya, saking mak-maknya nyindir. Ada itu rider yang nyenggol saya dan gara-gara itu kami akhirnya harus ada di barisan paling belakang. Ya setelah 2 kali menyalip saya harus membayar long lap penalti saya dan saya berakhir lagi paling belakang. Tetapi ya ini adalah akhir pekan yang harus saya lupakan.
Saya ingin fokus ke balapan berikutnya di mana saya berharap saya bisa menebus semuanya ini, karena di balapan-balapan terakhir ini nampaknya kami ada aja apesnya. Semoga di 3 balapan tersisa kami bisa menebusnya dengan sensasi terbaik. Jadi secara bercanda dia bilang, itu kemenangannya kakak gua tuh, itu gara-gara gua. Kenapa? Karena kalau bukan gua senggolan sama Papa Pip di depan, nggak ada itu terbuka jalannya dia untuk cepat berada di posisi 2. Karena dia sempat keteteran di belakang sebelum tikungan 1. Tapi karena kami punya keributan di tikungan 1, lempenglah jalan dia untuk bisa menyalip hanya dalam 1 lap. Jadi ya dia merasa berjasa untuk kemenangannya kakaknya. Kakaknya nggak pernah nyebut dia masalahnya. Nanti kita lihat di Thailand apakah kakaknya nyebut jasanya adiknya atau enggak. Nah, kita bahas Marc Marquez-nya. Ini dia lumayan menurut gua melakukan manuver-manuver yang cukup berlawanan dengan 2015 di Phillip Island. Karena masih ingat tahun lalu dia ribut sama Marcobes, dan Marcobes itu sampai nongol di motorhome dia dan bilang, "Ah, lu tuh kayak penyakit." Karena kan waktu itu dia sapu jagat Marcobes. Jadi Marcobes itu crashnya jelek banget di Valencia apa di Qatar gua lupa, dan belakangnya dia sampai lehernya itu sakit karena kena bannya Marc Marquez. Kena sapu jagat kan soalnya. Nah, sementara di beberapa lap berikutnya dia kena sapu jagat Jorge Martin dengan posisi yang sama seperti Marcobes dengan Papanina di sprint race kemarin. Jorge Martin nyeruduk dia dari belakang dan dia jumpalitan. Masih ingat? Di Valencia? Dan gara-gara itu Jorge Martin resmi gagal Jordan. Tetapi kemarin entah kenapa dia bilang, ya saya tahu orang lain itu menyalahkan Marcobes karena memang tabaknya dia yang salah. Tetapi menurut pandangan saya itu cuman insiden kecelakaan. Karena saya pernah seperti itu tahun 2017. Kalau kamu menyalip seseorang menggunakan slipstream di Phillip Island, kamu tidak bisa berhenti di tengah tikungan seperti itu karena yang di belakang itu pasti akan tersedot. Ditambah lagi dengan angin dan hey, kita ini 300 km per jam loh. Entah kenapa, sepertinya dia justru nyalahin Papanina. Karena dia bilang kamu tidak bisa menyalip seseorang dengan menggunakan slipstream seperti itu dan berhenti di tengah tikungan. Karena itu akan mengakibatkan rider di belakangmu tersedot aeromu ditambah dengan angin. Dan hey, kita ini 300 km per jam loh di sini. Menurut gua itu jelas dia nyalahin Papanina malah. Karena gini, membela Marcobes aja itu udah lebih dari cukup menurut gua. Tapi dia nyalahin Papanina, sesama KTPS loh. Hey. What happened here? Itu yang pertama. Yang kedua, dia ngerecokin Jorge Martin. Jadi dia bilang, oke, apa yang terjadi sebenarnya sama saya ketika balapan? Jadi ketika saya mau start, saya lihat itu ada laler besar banget di helm saya. Jadi karena ada laler itu menghalangi pandangan saya cabutlah itu tear off saya. Saya sebenarnya pengen buang, cuman mungkin saya salah buang. Alih-alih dia kebuang ke tempat lain, dia malah kebuang ke radiator saya. Jadi saya ambil lagi, saya buang lagi, elah dia malah nyangkut di bawah ban belakang saya. Saya lihat memang itu ada di bawah ban belakang saya. Jadi saya berpikir, udahlah, udah nggak sempat, nggak ada waktu karena ini udah mau start orang. Hasilnya ya begitulah, yang terjadi. Tetapi setelah itu saya berhasil menemukan kecepatan saya untuk berada di posisi 2. Sebenarnya saya cukup puas dengan itu, tapi ketika saya sampai di Jorge Martin, saya pikir oke, sepertinya saya mungkin untuk menang di sini, dan saya mencoba. Jadi ini adalah balapan yang menurut saya menyenangkan dan saya bisa battle dengan Martin, dan itu juga battle yang menyenangkan untuk saya. Namanya battle kalau untuk Marquez, untuk Pecco, untuk Enea itu menyenangkan. Yang nggak menyenangkan itu adalah untuk Jorge Martin. Jadi gue pikir ini kayaknya dia, kalau itu adalah Enea mungkin dia akan ngedumel lagi. Cuman masalahnya itu adalah Marc Marquez, nggak berani dia komplain. Satu-satunya cara adalah dia berusaha bertahan, paling enggak jangan sampai crash, karena dia tahu Marc Marquez bakal sapu jagat dia. Jadi tim itu sudah kasih warning dia, tikungan 4 lu harus hati-hati. Karena memang Martin bilang, di tikungan 4 tuh saya bisa mendengar suara motor dia ngejar dari belakang. Jadi saya memang harus hati-hati di situ, dan memang warning dari tim udah seperti itu, tikungan 4 lu hati-hati. Tapi setelah saya mencoba, ya pada akhirnya saya harus ikhlas mendapatkan posisi 2 dan mengamankan poin di klasemen. Paling enggak saya memperlebar poin, itu aja lah, nggak perlu menang. Nah, kenapa jadi kita bahas Jorge Martin ya? Padahal tadi bahasnya Marc Marquez, tapi ya udahlah sekalian. Ini sebenarnya cukup krusial karena keputusannya Marc Marquez untuk merecoki seorang Jorge Martin yang mana adalah sesama KTPS ini membawa 5-5-nya 2015, di mana dia juga yang menentukan siapa yang Jordan tahun itu.
dengan ngerecoki rider lain. Masih ingat BP Vale bilang dia itu tidak terlibat dalam pertarungan Jurdun, tapi dia ikut ngerecoki. Tetapi bedanya adalah musim ini dia lagi perang sama Enea. Jadi dia punya alasan untuk ikut ngerecoki pertarungan Jurdun. Ini sama dengan alasannya Enea ketika tahun 2022. Masih ingat ketika dia ngerecoki si Pecco di Sepang? Kan Enea bilang gua mau P3 klasemen soalnya karena gua lagi perang sama Alex Espargaro untuk dapat P3 klasemen. Jadi itulah sebabnya dia ngerecokin Pecco, bukan ngerecokin Quartararo, malah ngerecokin Pecco. Kan aneh juga. Gue memang agak bingung dengan keputusannya Enea, tetapi memang untuk menang dia akan punya poin lebih banyak daripada papa kembar waktu itu. Bener? Nah ini juga alasan yang dipakai oleh Marc Marquez untuk ngerecokin Jorge Martin. Meskipun kalau menurut gue lebih bisa dibenarkan alasannya Enea ngerecokin Pecco waktu itu karena itu sisa 2 race tersisa. Sementara ini kan masih 6 balapan tersisa. Masih ada sprint race loh kita punya. Sedikit agak kurang pas untuk bisa mengatakan bahwa ini adalah pertarungan perebutan P3 klasemen. Karena Enea jelas-jelas tertinggal di belakangnya Marc Marquez. Marc Marquez itu cuma perlu finish di depannya Enea kalau mau selesai P3 klasemen. Bener nggak? Bukan finish di depannya Jorge Martin. Bener nggak? Jadi ya sebenarnya itu bukan alasan. Kalau mau bilang, oh saya mau rebutan posisi 3 klasemen, nggak bisa. Itulah kenapa 5-5 2015 ini kebawa, beneran kebawa. Karena posisinya adalah Marc Marquez itu tidak dalam posisi sedang mempertarungkan Jurdun. Kan di MotoGP kemarin dia bilang, it's over. Sudah mustahil untuk gua untuk rebutan Jurdun. Jadi wajar ketika para fans Spanyol, ini gua bilangnya fans Spanyol karena nggak mungkin fans Italia. Dan fans Spanyol itu terbagi antara ABR dengan fansnya Spanyol beneran. Jadi ABR-nya hure-hure karena sesembahannya mereka akhirnya bisa menang murni, nggak pakai keberuntungan. Karena kan di 2 balapan sebelumnya dia menang beruntung bisa dibilang. Yang satu menang karena Aragon lagi jelek banget tracknya. Yang kedua dia menang karena flag to flag, dan kali ini dia menang karena dia berhasil battle. Jadi ini adalah kemenangan yang sore itu gue bilang murni dia menang, dan dia bahkan keluarkan skill dia untuk battle dengan Martin. Jadi ini membawa 5-5 2015 di mana sebenarnya itu adalah manuver yang tidak perlu. Dan sorry to say menurut gue Martin itu lagi pengen banget untuk menang. Mengingat Pecco Bagnaia di MotoGP kemarin itu menang besar, dan tahu nggak dia itu mengoleksi 8 kemenangan musim ini. Itu rekor yang belum dipatahkan oleh Martin. Meskipun fakta dengan 8 kemenangan dia masih di P2 klasemen itu masih tetap mempertanyakan kok bisa. Tetapi itu yang ingin dipatahkan oleh Martin. Dia pengen menang supaya paling nggak dia ada legitimasi bahwa dia kalau menang Jurdun itu bukan karena Pecco lagi apes. Kan itu faktanya. Kalau dia menang, tapi kalau lagi apes banget, itu fakta yang Pecco punya sekarang. Sementara Martin, kalau menangnya dia menang, kalau apes dia nggak apes banget karena nggak ada orang gangguin dia. Nah, giliran seperti itu muncullah Marc Marquez gangguin dia. Kalau kasusnya itu adalah Enea Bastianini, pasti dia ngomel-ngomel kan. Cuman ini Marc Marquez, Kak, lu berani nggak ngomel-ngomelin dia? Pasti nggak. Jadi ya pada akhirnya dia bilang, saya akhirnya berpikir untuk tenang, menerima posisi 2. Karena saya tidak mau meresikukan apapun di klasemen saya. Jadi ya menurut lo, dia dapat KW1 itu pasti. Karena Marc Marquez itu kalau sudah dapat KW1, dapat Desmo GP 23 pula ya. Lu lihatlah dia seperti apa. Kalau di MotoGP kemarin dia dapat apes, kelihatan banget. Meskipun ya dengan apes-apes itu seperti Pecco tahun lalu, dia kalau dapat apes dia masih bisa manage. Itu nampaknya kelebihannya Desmo GP 23 deh. Jadi kalaupun dapat apes dia masih bisa manage dengan bagus. Dan itu yang dipakai oleh Marc Marquez di MotoGP ketika dia dapat apes kemarin. Cuman ya begitulah, gapnya jauh banget ya. Itu sama dengan Pecco sekarang, jauh banget. Jadi akan menarik untuk melihat apakah di Buriram nanti Marc Marquez itu akan mencoba merecoki Martin atau merecoki Pecco. Ingat ketika di Misano 2 kemarin itu dia bilang, untuk race away ini saya memperkirakan saya bisa kuat di Motegi, di Phillip Island, dan di Buriram. Di Motegi dia dapat apes jadi nggak bisa kemana-mana. Syukur-syukur dia dapat P3 kemarin. Di Phillip Island dia menang dengan ngerecokin Jorge Martin. Mari kita lihat di Buriram dia mau menang dengan ngerecokin siapa. Kalau dia menang, dan kalau nggak menang pun tetap pertanyaannya dia mau ngerecokin siapa. Itu nationality order sudah nongol. Sebenarnya sih bukan di Misano 1. Kalau nggak salah di Red Bull ya. Gua bilang kayaknya nationality order udah nongol dan itu berbuah Aragon si Pecco digulung. Masih ingat?
dan di Misano 1 si Martin blunder, akhirnya Dorna itu sampai ujuk-ujuk ngetes radio halo-halo. Bener nggak? Cuman gara-gara si Martin blunder. Pertanyaannya adalah manuver tidak perlunya Marc Marquez kemarin ditambah dengan dia membela Markobes, apakah manajer dia akan mendapat telepon dari seseorang di negara S sana untuk mengingatkan kembali nationality order atau gimana? Karena ya memang bisa diharapkan tahun depan dia jurdun. Bisa, itu bagus. Kalau lu misalnya pakai argumentasi Marc Marquez sengaja mau menggagalkan Martin supaya dia bisa jurdun tahun depan, dia yang namanya nongol di daftar jurdun, ya bisa jadi. Tetapi itu kan tahun depan lain cerita. Karena memang Martin udah nggak ada peluang untuk tahun depan kan. Negara S di mana-mana itu pasti maunya kalau bisa sekarang kenapa enggak. Kalau Martin yang jurdun ditambah dengan lu jurdun tahun depannya itu artinya bonus, lebih bagus. Tapi kalau bisa Martin juga jurdun tahun ini. Bagaimanapun dia itu sudah memimpin klasemen tuh hampir seluruh musim. Jadi kalau sampai dia kalah cuman gara-gara direcukin oleh sesama KTPS yang notabene adalah 8 jurdun ditambah dengan memori 2015 itu ya yang sakit hati sih KTPS ya. KTPI mah nggak peduli. Karena KTPI ini sekarang ngerti bahwa Peko itu posisinya di P2 klasemen. Kalau dia berhasil untuk jurdun, maka itu adalah, sudah gue bilang di komentar blog, itu adalah bonus dari langit. Why? Karena Peko tahun lalu udah bilang kan, saya santai kalau soal apakah saya akan jurdun atau tidak. Karena mempertahankan jurdun itu lebih sulit daripada merebutnya. Masih ingat? Itu dia bilang ketika di Qatar apa di Valencia. Saya tenang, karena menurut saya, ya kalau saya bisa jurdun itu bonus. Nah ini kan sudah tahun ketiga dia, kalau dia jurdun ya itu bonus banget dari langit. Ingat, santan instan dia itu start dari nol di Aragon, gara-gara dia kegulung kemarin. Itu start dari nol, karena dia benar-benar diselamatin satu nyawa di situ, seriously. Jadi ya menjadi pertanyaan, dia entah kenapa tiba-tiba ngebelain anak-anak VR46 di Phillip Island, dia ngebelain Markobes dan dia membantu Peko. Itu semuanya anak-anak VR46 loh, sorry. Dengan fakta bahwa di podium itu ada spanduk di belakang, gua nggak tahu itu FBR emang gila-gila kayaknya FBR-nya Phillip Island, itu benar-benar nulis bahwa 93 will never be a 46. Bahasa Indonesianya, seorang Marc Marquez tidak akan pernah menjadi seorang Valentino Rossi. Ya memang faktanya mereka beda level. Valentino Rossi punya jasa di MotoGP itu memang nggak akan pernah bisa terhapus oleh seorang Marc Marquez. Sorry ABR, tapi kita harus jujur. Karena Valentino Rossi yang bikin MotoGP populer. Dan karena itu juga Marc Marquez mau bergabung jadi pembalap MotoGP karena dia sebenarnya mengidolakan seorang Valentino Rossi. Jadi memang benar kata David Alonso, Valentino Rossi lah yang membuat MotoGP itu ada di level sekarang, dikenal di mana-mana. Jadi ya gue nggak bisa salahin juga spanduk itu, meskipun ya itu menyakitkan hati untuk ABR banget. Meskipun mereka bilang dia ini king, dia ini god, sorry to say dia bukan god, tapi king ya oke. Karena emperor is different than king. Kalau kalian ngerti filosofi ini pasti tahu posisinya raja itu di bawahnya kaisar. Jadi iya dia king, tapi dia bukan god, dia bukan the emperor. Dan memang dia nggak akan pernah jadi seorang Valentino Rossi. Meskipun dia mengalahkan rekornya seorang Valentino Rossi pun dia nggak akan pernah jadi seorang Valentino Rossi. Karena jasa dia untuk MotoGP itu beda level sama Valentino Rossi. Sorry itu saya BR. Tapi itu faktanya. Kalian kalau otak kalian cukup bekerja dengan baik, kalian tahu ini memang nggak bisa disamain. Jadi ya sebenarnya spanduk itu benar, cuman ya memang agak menyakitkan hati sih. Cuman ya cukup surprise gue bahwa dia mau membantu dan membela anak-anak VR46 di Phillip Island, di mana tahun 2015 dia ribut besar mulai dari situ. Jadi kan di situ BP Vale udah terang-terangan nuduh dia, lu beneran ngerecokin orang yang lagi rebutan titel jurdun, sengaja. Nah ini kan memang bau-baunya muncul ketika dia membantu, bukan secara nggak langsung sih, secara langsung membantu Peko dengan mengalahkan Jorge Martin. Karena kalau Jorge Martin kondisinya menang kemarin, selisih poinnya itu bakal jadi 30-an mungkin ya. Yang cukup menarik adalah di konferensi pers setelah balapan kemarin, si Peko sama Marc Marquez ini kan bareng Martin sih ceritanya, kan mereka bertiga. Terus dipancing lah si Peko seperti biasa dipancing sama Giorno. Ditanya bahwa, lu merasa nggak ini ada 5-5 2015 ketika Marc Marquez waktu itu dituduh membantu rider lain dengan merecoki rider lain yang menjadi lawannya. Jadi si Peko bilang, saya itu nggak pernah minta tim order dan nggak akan pernah minta tim order. Dan masalahnya adalah saya tidak satu tim dengan Marc Marquez. Ya memang tahun depan dia akan menjadi teammate saya. Jadi apakah dia membantu saya atau enggak? Oke, saya tanya sekarang. Marc Marquez kan emang di samping dia, jadi dia tanya, lu bantu gua enggak?
Jadi dijawablah sama Marc Marquez, kan gua udah bantu lo hari ini 5 poin, sambil ketawa. Jadi kita lihat nanti di Buriram dia akan membantu siapa. Gua agak penasaran soal itu. Apakah seseorang di negara S akan menelpon manajernya untuk mengingatkan soal nationality order, atau dia akan memutuskan untuk oke, karena kemarin gua ngerecokin Martin, sekarang gua ngerecokin Peko biar adil dan merata, ala-ala papi peri gigi. Karena di atas kertas klan dia itu sudah 2 kali ngerecokin si Peko. Dia ngerecokin pertama di Portimao, yang paling ngerecokinnya adiknya di Aragon kemarin. Itu memang Peko bilang itu adalah kerugian paling besarnya, karena gara-gara itu dia, meskipun dia nggak cedera patah-patah, tapi akhirnya dia nggak maksimal di Misono 1. Nah, di wawancara terakhirnya kemarin, Martin akhirnya tebar Cywar. Jadi sempat ditanya, kok tumben-tumben lu battle? Nah, Martin bilang, sebenarnya ini adalah menyenangkan saya bisa battle, tapi sebenarnya saya lebih berharap saya bisa battlenya sama Peko, karena selama ini kita itu cuman saling kejar, nggak ada yang battle. Ya, dia kali ya, karena kalau Peko sama Marc Marquez mah battle mulu. Nggak ada ceritanya saling kejar, terutama di paruh musim pertama itu mah guntung-guntukan, mau siku kayak di situ, mau lutut kayak, pokoknya yang penting battle. Nah, sementara kalau sama Martin baru kali ini dia battle lumayan keras, lumayan memaksa, dan dia bilang ya sebenarnya saya pengennya bisa battle sama Peko, cuman untuk musim ini kebanyakan kita cuman saling kejar aja. Jadi kalau kalian mau bilang saya segan sama dia atau saya bersahabat sama dia, saya sama sekali bukan sahabat dia, saya sama sekali tidak berteman sama dia. Dulu memang kami pernah akrab, tetapi keakraban di luar track itu tidak bisa dibawa ke dalam track. Jadi saya tidak akan menolak battle dengan dia, tetapi iya, saya memang sekarang lebih bijak dan kurang impulsif untuk mempertahankan poin klasemen saya. Memang kalau dari segi itu, Peko Bagnaia itu lebih unggul. Kenapa? Karena dia sudah Jordan 2 kali, dan dia memang orangnya lebih tenang dan cenderung kurang impulsif. Nah, sementara saya itu sulit tenang. Kalau sudah segala sesuatunya terjadi bikin saya panik, ya saya memang sulit tenang, dan saya memang sedikit impulsif, tetapi saya belajar dari tahun lalu. Nah, kita lihat nanti ini akan berbuah apa Cywar dia. Karena menurut gue, Marc Marquez juga makin banyak nih santan instannya ke Martin gara-gara ngerecokin si Martin kemarin di Phillip Island. Sorry to say ya, karena dia juga punya santan instan ke Martin. Gara-gara dia bilang Pramac bukanlah opsi kan kemarin, akhirnya Martin harus terdepak ke Aprilia. Sorry to say. Jadi Martin itu sempat ditanya, apa kabar lu? Sudah mikirin kah Aprilia lu? Jadi dia bilang, saya ingin fokus dulu dengan kejuaraan. Nanti setelah Valencia selesai, baru saya memikirkan Aprilia. Yang jelas kita tidak tahu apakah saya akan Jordan dengan Aprilia, karena saya akan melihat race to race akan seperti apa balapan kami dengan Aprilia. Tetapi saya tidak pernah menyesal pindah ke Aprilia, memutuskan bersama Aprilia. Ya, itu pilihan terbaik sih sebenarnya. Udah nggak ada pilihan lain dia, mau gimana? Gara-gara Pramac bukanlah opsi, makanya gue bilang yang ada malah Marc Marquez memang mengurangi santan instannya ke VR46, mengurangi santan instannya ke Ducati. Kenapa? Karena dia kan harus berterima kasih ke Ducati. Kalau bukan Ducati mau membuka pintu untuk menerima dia yang memutus kontrak dari Honda, bahkan memberikan dia part-part dan segala macam yang diperlukan, dia nggak akan ada di posisi sekarang. Jadi wajar dia bayar santan instan dia ke Ducati. Dia menurut gue membayar santan instan dia ke VR46, meskipun kalau menurut gue itu sebenarnya dia sudah lunas santan instan dia ke VR46 dengan lengan dia yang patah selama 3 tahun. Dia itu saya gosip berhembus-hembus dia sempat frustasi dan depresi. Jadi ya menurut gue ini sempuanya Marc Marquez ini lumayan bikin jelimet. Dia punya santan instan ke Honda karena dia jadi malin kundang, menjilat ludahnya sendiri soal dia maunya pensiunnya sama Honda. Masih ingat itu 2 tahun lalu dia buang itu kata-kata. Saya sangat senang bahwa Honda begitu menyayangi saya, begitu memperhatikan saya dan mau menunggu saya, dan menurut saya ini adalah pabrikan saya untuk pensiun. Masih ingat? Gua loh yang posting itu. Jadi gue masih ingat banget, dan itu dia jilat ludahnya dan menjadi malin kundang. Jadi itu santan instannya gede banget ke Honda. Gua nggak tahu apakah ini akan menjadi pengimpasan tahun depan karena Honda sudah punya Albiciano dan akan membuka departemen balap di Italia. Dia juga punya utang santan instan ke Martin, dan itu nambah di Phillip Island kemarin karena dia yang bilang Pramac bukanlah opsi, dan itu yang bikin Martin akhirnya harus kehilangan seat Adipati Ducati tahun depan. Dia juga punya santan instan ke Ducati karena Ducati mau menerima dia apa adanya, meskipun ya dia harus membayar ke Gresini, tetapi Ducati memberikan dia support full termasuk papi peri gigi, dan bahkan mau memilih dia
secara buta-butaan meskipun faktanya Jorge Martin memimpin klasemen, mau memilih dia untuk jadi adipati tahun depan. Itu santan instan dia ke Ducati, utang. Ditambah dengan Pecco Bagnaia yang nggak pedis-pedis amat menerima dia. Jadi Pecco ya welcome aja, meskipun ya dia bilang, saya sih pengennya si Enea tetap jadi teammate saya karena saya nyaman sama dia. Tetapi ketika dia mengetahui keputusan bahwa Marc Marquez yang akan menjadi teammate dia juga nggak masalah. Dan dia menerima dengan lapang dada. Jadi itu juga santan instan baiknya Pecco ke Marc Marquez, dan Marc Marquez punya utang santan instan ke Pecco soal itu. Jadi wajar dia membantu Pecco di Phillip Island kemarin karena memang Pecco itu menerima dia dengan amat sangat baik. Sementara Ducati itu utang santan instannya adalah ke Jorge Martin dan ke Pramac. Jadi ini yang sempoanya agak jelimet, jadi itu urusan langit lah. Mau gimana kalkulasinya tahun depan dan 2 tahun depan. So, kita pindahlah ke Morbidelli. Morbidelli akhirnya mematahkan mitos bahwa anak VR46 itu membantu Pecco. Setelah Marco Bez itu sempat nahan Pecco lumayan lama, itu kalau bukan gara-gara dia harus bayar long lap penalti, dia akan tetap ada di depannya Pecco itu. Akhirnya setelah Marco Bez membayar penalti, datanglah Morbidelli nyalip, hampir nyenggol si Pecco. Jadi itu secara otomatis mematahkan mitos bahwa anak VR46 membantu Pecco. Yang membantu Pecco justru Marc Marquez. Jadi aneh ya sebenarnya balapan di Phillip Island kemarin. Jadi Morbidelli bilang, ya saya cukup senang dengan balapan saya karena kami melakukan pekerjaan yang bagus sepanjang akhir pekan. Di paruh pertama balapan semuanya berjalan dengan sangat baik karena ya di situ dia sempat bikin manuver untuk hampir nyenggol Pecco. Tetapi di paruh kedua balapan, setelah saya berusaha keras di paruh pertama, ban saya udah habis. Jadi ya, secara overall ini adalah akhir pekan yang bagus karena kami bisa meningkat dengan lebih baik. Sekarang saatnya kami fokus di balapan berikutnya. Udah, kayak gitu aja dia bilang. So, kita pindahlah ke para Ducati pabrikan yang kena ban apes. Enea duluan. Enea ini memang diprediksi sebenarnya bakal ribut sama Marc Marquez karena Pecco sendiri udah bilang keributan perebutan posisi 3 klasemen ini akan menjadi bumbu-bumbu dalam perebutan gelar Jurdun. Kenapa? Karena gapnya tipis banget kemarin di Motegi. Jadi wajar bahwa diperkirakan di Phillip Island ini dua akan ribut lagi. Sayangnya Enea dapat ban apes meskipun dia sempat bagus di sprint race. Jadi kan dia sempat menyalip si Pecco di sprint race. Itu sempat, you know lah Giorno, terutama yang Giorno KTPS itu suka banget mancing si Pecco. Jadi si Pecco bilang, ya nggak masalah si Enea finish di depan gua. Karena dia itu lagi dalam misi untuk memperebutkan posisi 3 klasemen dan itu penting karena dia akan pindah pabrikan. Jadi dia ingin punya hasil yang terbaik yang bisa dia raih untuk pindah ke pabrikan lain. Jadi ya menurut saya perebutan posisi 3 klasemen ini akan menjadi bumbu-bumbu dalam perebutan gelar. Nah masalahnya adalah di balapan panjang dia dapat ban apes. Ini agak menarik karena setelah paruh kedua musim, Enea itu sempat dapat KW1 ori. Masih ingat? Yang sampai Michelin itu memuji dia karena dia bisa memanage ban dengan baik. Kalau nggak salah di Silverstone kemarin ketika dia double win, itu kan dia comeback dari belakang tuh. Karena emang pakai KW1. Nah, begitu di Motegi dia nggak kemana-mana karena dia ketahan sama Brad Binder. Itu sebenarnya dia pakai KW2 tapi ketahan sama Binder jadinya nggak kemana-mana, Kak. Sementara di Phillip Island dia dapatnya apes. Jadi dia bilang ekspektasi saya nampaknya lebih tinggi dari apa yang terjadi. Bahkan sejak start itu saya sadar feelingnya ini nggak bagus. Karena saya selalu kehilangan ban depan, bahkan saya hampir high side karena ban depan saya itu nutup. Jadi bahkan saking kesulitannya saya, catatan lap saya ketika balapan itu lebih lambat daripada ketika saya warm up, bayangkan. Jadi ini adalah disaster, dia bilang disaster afternoon. Itu bahasa kesimpulan dia kemarin ketika diwawancara. Karena ini adalah balapan yang di luar perkiraan dan sangat saya sayangkan, mengingat di sprint race dan di warm up saya lumayan bagus loh. Tapi kenapa ketika di balapan saya sangat kesulitan untuk mengendalikan motor saya. Jadi kami harus menganalisa apa yang terjadi di balapan ini untuk bisa fokus di balapan berikutnya dan mencegah terjadi hal yang sama. Ya kesimpulannya lu dapat apes karena ban lu sama Marc Marquez logikanya. Tapi kalau sejak start sensasi lu udah nggak ada ya ketahuan lah lu pakai ban apes. Ini sama dengan Joan Mir, sejak start dia nggak ada grip dan ujung-ujungnya ya dia crash.
karena udah nggak bisa mengendalikan motornya. Kita pindahlah ke Peko. Peko ini emang bilang, sejak di Motegi dia sudah bilang, saya sendiri nggak bisa yakin bahwa saya bisa menang di Phillip Island, tetapi saya berharap saya bisa bagus. Karena memang di Moto2 saya sempat menang, tetapi setelahnya itu saya nggak bisa menang di sana. Dan memang nggak tahu kenapa dia memang lagi kena apes-apesnya. Jadi di kualifikasi itu dia sebenarnya pakai strategi ganti ban di menit-menit terakhir untuk bisa mencetak lap terbaik. Sayangnya tim dia itu mengganti ban depan lebih lama dari perkiraan. Akhirnya dia nge-track itu waktunya udah mepet, sudah nggak sempat untuk memanaskan ban, ya nggak maksimal lah dia cetak waktu lapnya. Udah kualifikasi kacau, sprint race-nya kacau. Jadi memang waktu di hari Jumat itu Marc Marquez bilang, saya cuma merasa bahwa Parades MotoGP 24 ini belum menemukan setup yang pas. Dan Peko memang bilang kami belum dapat setup yang pas di hari Jumat, tetapi kami punya ide untuk kualifikasi dan sprint. Sayangnya di kualifikasi dia nggak sempat menguji setup itu karena ganti bannya telat. Jadi di sprint race dia memutuskan ganti setup dan ujungnya lebih musibah. Jadi di sprint race kemarin itu dia pakai bahasa, kami memperburuk apa yang sudah baik dan tidak memperbaiki apa yang sudah buruk. Itu saking jeleknya setupnya dia di hari Sabtu. Nah, di hari Minggu dia bilang, ya kami melakukan perubahan di warm up dan itu terasa lebih baik daripada sprint race. Dan memang di balapan ini lebih baik daripada sprint race sebenarnya. Tetapi ya nampaknya itu sudah telat. Karena kami tidak sempat mengujinya untuk mode balapan, karena itu kan harusnya diuji di FP2, sehingga ya begitulah saya berusaha melakukan apapun yang bisa saya lakukan untuk bisa tetap bersama dengan Jorge Martin dan Marc Marquez, tapi nggak bisa. Saya terus melebar karena saya kehabisan ban depan, sehingga ketika saya berbelok, itu saya mencoba melakukannya dengan ban belakang. Tapi ujungnya ban belakang saya juga habis, ya dua-duanya habis. Di lap-lap terakhir itu sudah yang penting saya finish. Itulah kenapa kalian bisa melihat dia di lap-lap terakhir itu makin ketinggalan karena ban depan dia udah habis ketika dia mencoba mengejar Jorge Martin dan Marc Marquez. Ban belakang dia habis di 4-3 lap terakhir. Jadi 3-4 lap terakhir itu kalian bisa lihat dia itu sangat jauh. Terlalu jauh. Makin melorot. Jadi dia bilang, buat nikung aja susah, ditambah dengan angin, saya semakin melebar dan resikonya saya crash. Dan itulah kenapa kalian bisa lihat Digia itu hampir ngejar dia, karena Digia pakai KW1. Kurang lebihnya sih seperti itu. Jadi dia bilang, Phillip Island ini bukan karena tikungan kirinya yang saya nggak suka, bukan, tetapi karena anginnya dan suhunya. Jadi anginnya itu bikin aeronya itu kesana kemari dan dia sulit untuk menyesuaikan dengan riding style dia yang kalem. Beda dengan Digia yang bilang bahwa saya bisa agresif, saya bisa menyalip, saya bisa ini, saya bisa itu, dan akhirnya saya cuma kehilangan podium, meleset karena dia pakai KW1. Jadi Peko bilang, ya memang saya kesulitan. Posisi 3 ini adalah posisi terbaik saya. Saya tidak bisa lebih baik lagi siapapun yang menang di depan. Ketika saya datang di Phillip Island, saya sudah memperkirakan bahwa saya nampaknya akan lebih banyak kehilangan poin alih-alih memperkecil gap poin saya. Jadi sebenarnya dia sudah memperkirakan bahwa dia akan kehilangan lebih banyak poin di Phillip Island. Ini sama dengan ketika dia di Mandalika, dia sudah bilang, saya nampaknya akan kehilangan lebih banyak poin di Mandalika. Tetapi di Motegi kan dia berhasil menang besar, double win. Kayaknya ada itu yang nyelutuk di komentar blog kalau nggak salah, itu yang bilang bahwa ini kayaknya kalau dia menang besar di Motegi, ujung-ujungnya dia dapat apes di balapan berikutnya. Dan ya, jeng-jeng, dapatnya ban apes beneran. Karena kalau dia memperpanjang lagi rekornya jadi 9 kali menang, itu sakit kepala lah itu DPRD tingkat pusat. Ini gimana ceritanya? Tapi memang Peko bilang sulit bagi saya untuk bisa menang di Phillip Island karena sensasinya beda. Phillip Island itu adalah sirkuit yang khusus di mana saya memang sempat menang di Moto2, tapi itu memang situasinya khusus sekali. Tetapi kedepannya kita akan ketemu dengan Sepang dan Valencia, di mana itu adalah sirkuit saya biasanya merasa nyaman. Karena kan di Sepang kemarin dia kunci jurdun Moto2 kalau nggak salah. Kemudian di Valencia dia 2 kali kunci jurdun. Jadi dia bilang itu adalah sirkuit di mana saya merasa nyaman. Kalau di Buriram, nah ini serahkan kepada Marc Marquez. Kita lihat dia mau ngerecokin siapa. Gue juga bertanya-tanya karena dia bilang gue kuat di Buriram. So itu aja podcast kita kali ini. Sorry kalau panjang banget. See you next time guys. Bye-bye.